Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha Nurasana dari kelas 3A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membacakan dongeng fabel yang berjudul Penyu yang Baik Hati. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari di sebuah pantai yang indah, hiduplah seekor penyu dan seekor burung kakak tua. Pada siang hari itu, udara berhembus sepoi-sepoi, membuat dahan dan daun melambai-lambai. Di atas ranting yang terjatuh oleh hembusan angin, seekor burung kakak tua hinggap tepat di depan seekor penyu yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Hei penyu kawanku, apakah tidak bosan? Kamu sepanjang hari hanya berjemur di situ. Kemana-mana jalan pun lambat. Hehehe, lihatlah aku bisa terbang tinggi, melintasi laut, melintasi samudra, dan melintasi tempat-tempat yang tidak mungkin kamu bisa lihat. Kasihan sekali nasibku kawan. Hehehe, ledek sang kakak tua kepada sang penyu. Sang penyu pun hanya bisa melihatnya terdiam sambil tersenyum di bawah pohon kelapa. Walaupun sang penyu sering diejek oleh burung kakak tua, tapi ia tetap menganggapnya sebagai kawannya, karena ia menganggap semua binatang yang ada di dunia ini sebagai kawannya. Nah, kan semua binatang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi tidak semua binatang menyadari akan hal itu. Penyu, aku mau pergi ke pulau lain dulu ya. Kalau mau ikut ya silakan, tapi kamu sendirian saja berangkatnya. Aku tidak mau menunggu kamu yang lambat, ejek sang kakak tua kepada sang penyu. Dalam sekejap, burung kakak tua sudah hilang dari pandangan mata penyu. Ia sudah terbang tinggi menuju ke pulau lain. Nah, sang penyu ini sangat mendambakan sekali ingin pergi ke pulau lain karena ia ingin melihat tempat baru dan ingin menambah teman baru. Kadang ia merasa bosan hanya hidup sendirian di pulau ini. Barangkali aku bisa menemukan teman baru yang bisa diajak bermain di sana, kata penyu dalam hati. Akhirnya penyu pun memberanikan diri untuk berenang menuju ke pulau lain. Dalam perjalanannya, sang penyu bertemu dengan sesama penyu kawannya dan juga binatang-binatang lain yang ada di laut itu. Nah, sifat penyu yang ramah membuatnya disayangi oleh banyak binatang. Nah, penyu pun saat melanjutkan perjalanan, ia melihat ada sebuah benda titik kecil putih yang mengambang di tengah laut. Karena penasaran, penyu pun menghampirinya. Betapa terkejutnya penyu bahwa benda titik kecil putih tersebut merupakan kawannya sang burung kakak tua. Dengan sekuat tenaga, penyu pun membawa burung kakak tua ke tepi pantai dan merawatnya karena sayap burung kakak tua ini sudah terluka parah. Setelah lama pingsan, akhirnya burung kakak tua mulai siuman dan menggigil ketakutan. Tenang kawan, kamu sudah selamat. Ada aku di sini yang menemanimu, ucap penyu dengan suara pelan. Penyu, apakah kamu yang sudah menyelamatkanku dan membawaku ke sini? Tanya burung kakak tua dengan rasa tidak percaya. Benar kawanku, apa yang telah terjadi padamu? Tanya penyu. Aku saat pergi ke pulau lain diserang oleh seekor gagak hitam yang kuat. Aku tidak bisa melawan dan akhirnya terjatuh ke dalam laut. Masih sakit rasanya sayap-sayapku ini. Mungkin aku tidak bisa terbang lagi. Padahal aku telah menyombongkan diri telah memiliki sayap ini, ucap burung kakak tua dengan rasa menyesal. Tenanglah kawanku, setelah lukamu pulih, kamu pasti bisa terbang lagi. Aku yakin itu. Istirahatlah dulu agar lukamu cepat pulih, kata penyu dengan suara pelan.
Penyu, terima kasih ya kawanku, kamu telah berbaik hati menolongku. Aku juga ingin meminta maaf bahwa selama ini telah menghinamu dan mengejekku, bahwa kamu itu lamban. Maafkan aku ya Penyu. Penyu pun sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan kawan, kamu tetap kawanku dan aku adalah temanmu. Kita selamanya akan menjadi teman dan tidak boleh saling bermusuhan. Sejak saat itu mereka akhirnya berteman dengan sangat baik. Kemana-mana mereka pun selalu bersama. Bahkan saat Penyu sedang sakit, burung kakak tua membantunya mencari makanan. Nah, hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah janganlah kita bersikap sombong ya terhadap kelebihan yang kita punya, dan janganlah juga kita mengejek atau menghina orang lain yang mempunyai kekurangan, karena setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tidak sepantasnya untuk menyombongkan diri. Sekian dan terima kasih ya telah mendengarkan cerita fabel ini yang berjudul Penyu yang Baik Hati. Semoga cerita tersebut dapat menginspirasi kawan-kawan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.